daripada guru penggerak. Dan yang keenam ini adalah juga tentang penilaian pemetaan aset Pak. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak kemarin kan ada 3 pertemuan, Pak sudah sampaikan juga. Ini sudah juga pemetaan bersama kepala sekolah Pak ya, sama warga sekolah dokternya. Beberapa yang saya ingin tanyakan juga nih Pak sebagai kepala sekolah dan sebagai yang aktor utama di dalam pemetaan aset ini Pak. Dan juga Bapak lah yang mesti mengetahui juga selain dari Pak Alik dan guru-guru yang lain Pak ya. Tugas saya adalah sini adalah hanya mewawancarai beberapa aktor yang termasuk Bapak dalam pemetaan aset ini Pak, mengecek antara penyamaan persepsi intinya Pak antara Pak Alex sebagai guru penggerak dan Bapak sebagai aktor perwakilan aktor di dalam pemetaan aset. Jadi nanti ada 5 pertanyaan Pak ya. Mungkin sama kurang lebih sih yang ditanyakan juga yang paling nanti. Salah proses dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Pak. Bagaimana prosesnya Pak? Untuk berbicara masalah proses sumber daya, kita mau lihat dulu sumber daya yang mana dulu yang perlu kita letakkan, perlu kita lihat. Karena kalau berbicara sumber daya, berarti semua yang ada di sekolah ini, ya, baik fisik, ya, fisik bangunan maupun personil yang ada, ya, personil yang ada, ya, ada pendidikan, tenaga pendidikan, termasuk sarana prasarana, itu semua dalam merupakan aset-aset yang ada di sekolah itu. Nah, ketika kita mau petakan aset yang ada, yang pertama kita lihat dulu dari fisik bangunan, terutama ya aset bangunan. Kemudian dari aset bangunan kita lihat nanti aset gurunya, ya, aset guru itu nanti berkenaan dengan pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di sini, itu merupakan semua aset yang ada di sekolah ini. Karena tanpa guru, tanpa tenaga kependidikan juga ya mungkin tidak bisa berjalan dengan baik lah. Oleh karena itu proses penempatan aset, terutama aset yang fisik, misalnya tenaga kependidikan, kita lakukan ya, kita tempatkan guru sesuai dengan kompetensi ya yang digeluti oleh guru bersangkutan, ya. Apalagi kita di SMK ini kan SMK kebetulan di SMK 1 ini ada 7 konsentrasi kalian, berarti saya selalu kepala sekolah harus benar-benar mencari dan menempatkan guru sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan karakter dari masing-masing konsentrasi kalian yang ada, ya. Misalnya nanti guru desain pemodelan informasi bangunan, ya paling tidak sarjana sipil ataupun teknik yang kita tempatkan di situ. Atau misalnya konsentrasi kalian aktivitas tanaman perkebunan, ya paling enggak guru-guru yang background pertanian, nah itu yang kita tempatkan di situ. Demikian juga untuk konsentrasi kalian yang lain, misalnya akuntansi, teknik komputer jaringan, desain komunikasi visual, ya, kendaraan ringan dan teknik sepeda motor. Jadi kita tempatkan gurunya sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Jadi kita di SMK ini tidak bisa sembarang juga, ya, tidak bisa sembarang tempat, nanti tidak sesuai dengan kompetensinya, tidak sesuai dengan karakter masing-masing konsentrasi kalian, nah itu repot nanti, ya. Jadi mungkin sekolah bisa nanti sekolahnya SMK, tapi mungkin baunya bau SMA, itu SMA tidak bisa, ya, ya itu ya. Sudah dilaksanakan Pak ya, jadi sudah ya. Sesuai dengan konsentrasi masing-masing, juga tentang penentuan keahliannya itu sudah sesuai itu Pak ya, penempatannya Pak ya. Iya. Di dalam mengidentifikasi sumber daya ini Pak, ada kendala enggak Pak atau tantangannya Pak? Sebenarnya kendala di dalam masalah yang berkaitan
dengan sumber daya ini sebenarnya kendala sebenarnya banyak sih permasalahan, tapi ya bagaimana usaha kita, usaha sekolah atau usaha saya ya bersama teman-teman yang ada di sini ya kita untuk meminimalkan ya kendala-kendala yang ada ya. Misalnya tadi di konsentrasi kalian tertentu, misalnya ada guru yang memang sulit sekali kita dapat gitu ya. Terpaksa ya kita harus cari guru yang mungkin dia punya skill untuk bisa mengajar di situ. Sampai contoh misalnya ya ketika kita berbicara misalnya teknik kendaraan ringan ya, teknik kendaraan ringan otomotif ya mungkin saat ini sarjana otomotif ya mungkin belum ada gitu ya, belum ada. Ada juga sih yang alumni dari Polnet ya D3 ya secara kualifikasi pendidikan sekarang kan harus S1 gitu ya. Mungkin agak sulit ya, karena itu ya kita cari yang punya skill yang mungkin di sekolah guru ini ngapel backgroundnya tidak, tapi secara praktek dalam kesehariannya ya pandai di situ ya kita tempatkan. Karena kita di SMK ini selain background dari pendidikan mereka ya kita lihat skill. Kalau ada guru yang punya skill ya punya kompetensi dilengkapi atau diperkuatkan oleh sertifikat yang dia punya, kita bisa gunakan itu. Itu untuk mengatasi kendala-kendala, pertama kendala kurangnya SDM pada konsentrasi kalian tertentu. Jadi intinya tidak ada kendala yang berarti Pak, tapi dari SMK ini dapat mencari cara dalam menentukan itu Pak ya. Dan menghadapi tantangan. Jadi banyak cara Pak ya kita dalam guru tadi Bapak bilang saya bukan dalam background memang yang aslinya bukan guru itu, tapi karena dia mempunyai kemampuan jadi diperdayakan dengan sertifikat yang ada punya. Tadi langsung dengan mengatasi juga coba yang Siti juga menjawab pertanyaan dengan mengatasinya Pak. Oke, ini perasaan Bapak nih Pak, ini tentang perasaan Bapak ketika sudah berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah Pak. Perasaan Bapak gimana Pak? Kalau udah sama kemarin pada saat dengan Pak Ali kemarin bersama warga sekolah pada saat mungkin rapat Pak ya Pak. Itu perasaan Bapak gimana Pak setelah berhasil memetakan itu Pak? Ya, ketika berbicara masalah perasaan ini ya menurut kita ini sudah terpenuhi semua, tetapi ya rasa-rasanya ya ketika kita lakukan semua dan kita lihat lagi, kita evaluasi lagi, ternyata masih ada yang kurang. Maka ya kuncinya kita sekarang ya apa yang kita lakukan ya keberhasilan yang ada mungkin ya kata kuncinya tidak perlu puas di situ, tidak perlu puas di situ ya kita selalu melakukan yang ya ikut perkembangan atau selalu mengupdate gitu ya, mengupdate supaya perkembangan situasi yang terkini atau kondisi kekinian kita harus ikut terus. Jadi ketika berbicara memang perasaan ya rasa-rasanya sudah gitu ya, tetapi masih ada celah-celah kekurangan. Oleh karena itu ya mungkin apa yang sudah ada, prestasi yang ada mungkin kita syukuri, tapi kita harus lebih giat lagi karena tidak selamanya seperti itu nanti. Di dalam Bapak menentukan sumber daya ini pertimbangan apa Pak yang Bapak ambil Pak? Apa untuk Bapak yang wah saya menentukan ini pertimbangannya Pak? Ketika kita berbicara masalah pertimbangan sumber daya yang ada, itu kita kembali kepada apa sih kebutuhan prioritas yang ada di sekolah. Kita utamakan dengan kebutuhan prioritas. Bisa nanti sumber daya sarana prasarana misalnya. Nah, karena kalau aset sarana kurang, ya jadi tenaga pendidik ya guru yang punya kemampuan ya untuk melakukan itu kan tidak selamanya dengan teori saja ya, kan kita di SMK ini kan harus lebih banyak prakteknya. Oleh karena itu untuk masalah itu ya kita lihat dulu prioritas mana yang kurang ya kita kejar, coba kita adakan yang menurut skala prioritas ya. Jadi ada skala prioritasnya, kemudian ada tahapan-tahapan berikutnya. Kalau semuanya nanti sudah tercapai ya baru kita coba lagi cari ya, di mana celah-celah yang masih kurang ya kita benahi. Karena kita di SMK ini ya harus lebih dalam proses pembelajaran ya
70-30 dia, ya. Teorinya hanya 30%, tapi praktiknya harus maka aset untuk surplus itu memang harus ini ya, harus diprioritaskan, ya, harus terpenuhi gitu. Itu jadi bertanya dengan Bapak tentang kebutuhan prioritas Pak ya, sumber Ya, daya ya, yang sesuai ya. dengan intinya ada skala prioritas mana yang lebih didahulukan dan Ya, mana yang ya. belum itu nanti kalau sudah terpenuhi baru yang itu lagi Pak. Ya. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Ada hal lagi Pak, hal yang dijadikan sumber daya yang belum ditemukan pada saat kemarin Pak, pada saat wawancara bersama dulu itu belum ada yang belum ditemukan Pak. Menurut Bapak nih. Sebenarnya untuk sumber daya yang tidak ditemui untuk ukuran kita di SMK ini, yang mungkin sudah 70-80% sumber daya itu terpenuhi, ya. Nah, tinggal bagaimana masing-masing terutama guru ya, bagaimana masing-masing guru, masing-masing person itu bisa memanfaatkan, mengelola sumber daya yang ada. Ya. Rasa tidak ada yang tidak ditemukan, tidak ada gitu ya, karena ketika berbicara masalah sarana prasarana yang merupakan aset juga, ya itu kemudian komunikasi kita dengan masyarakat, dengan orang tua murid, dan itu juga ya merupakan aset ya. Iya, Pak. Karena kalau tidak ada orang tua, ya enggak ada SMK ini gitu Iya, ya. benar, Pak. Enggak ada anak mereka di Iya, sekolah di sini. sekolah Ya. di sini. Iya. Jadi ketika wawancara kemarin ya rasa-rasanya karena sasarannya kemarin ada 7 ya, ada 7 aset ya. 7 aset. Nah, 7 aset itu kayaknya ya, terdeteksi semua ya. Terdeteksi semua. Ya, jadi intinya proses kemarin sudah berjalan baik Pak ya, pembukaan ya. Iya. Kalau 7 juga sudah sampaikan ke Pak Alek untuk sebagai narasumber juga kemarin pada saat pelaksanaannya ya Pak ya. Ya terima kasih Pak atas wawancaranya pada pagi hari ini. Jadi sukses selalu untuk SMK Negeri 1, terutama untuk Pak Alek selaku guru penggerak di tempat ini. Biar nanti pada saat intinya kan nanti ini mereka CGP ini nanti membuat program Pak. Ya, betul. Mungkin sudah sampaikan juga di sekolah. Harapan kami PP nanti program ini terus berjalan baik, berjalan di sekolah, terus berlangsung dengan walaupun mungkin tadi udah lulus guru penggerak, program ini dapat berjalan sesuai dengan. Kalau lulus jangan berhenti di situ. Iya benar Pak. Wah saya udah jadi guru penggerak nih nanti. Saya udahlah program ini cukup lah. Makanya Jadi saya bilang harapan. tadi apa yang kita peroleh saat ini, saya rasa ya berbicara puas tidak puas itu saya rasa ini ya fleksibel gitu ya. Iya Pak. Apa yang saya dapat hari ini ya saya harus kembangkan. Kembangkan. Kalau saya berhenti itu stagnan di situ, enggak bisa juga. Terutama harapan kami juga harapan. Ya kalau bisa dari penggerak ya harus menjadi ini nanti Motor. ya atau ke tingkat apa ya pelatih. Pelatih lagi Pak. Nah, kan bisa pelatih kan bisa dari selain dari kepala sekolah kan bisa juga Bisa, dari Jadi yang main pelatih, dia fasilitator, dia instruktur dia Pak. Jadi memang terus lagi ada tahapan-tahapannya. Nah ya saya selalu memotivasi yang muda-muda ini ya ketika ada peluang manfaatkan peluang dan isi kesempatan itu. Kan 2 orang lagi Pak ya. Setelah saya angkatan 8 juga ada, ibu siapa itu sama angkatan 9 ada juga guru penggerak. Ya nanti lah harapan saya mudah-mudahan nanti SMK Negeri 1 ini banyak lagi guru penggerak dan juga semakin menjadi sekolah penggerak intinya Pak ya. Betul. Karena di di Landak ini kan beberapa sekolah yang belum ada. Sekolah penggerak belum ada. Belum ada. Kalau kepala sekolahnya ikut pengajar praktek kemarin nanti kemarin ada mikir ada profesi ada. Oke, terima kasih Pak Iya, atas waktunya. Setelah ini nanti saya akan wawancara juga tentang kepada Pak Alek juga nanti lanjut masih tentang persiapan juga nanti panen hasil belajar Pak. Kemungkinan nanti persiapan panen hasil belajar itu di bulan Juli Pak, tanggal 4 dan 5. 4 dan 5 Juli nanti panen hasil belajar Lokakarya. Kan ini masih ada lagi Lokakarya 6 itu tanggal 17 Juni ini. Lokakarya 7 itu panen hasil belajar tanggal 3 dan 4 2 hari nanti Pak. Nanti mungkin kepala sekolah juga diundang nanti untuk menyaksikan hasil belajar selama 6 bulan lebih ini daripada CGP.
Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, selamat pagi Pak Alex. Pagi Bapak. Apa kabar Pak Alex? Puji Tuhan, baik Pak. Ya, Sehat. Jadi hari ini adalah pendampingan individu yang ke-6 Pak Alex ya. Dan program guru penggerak yang Pak Alex jalani. Jadi adalah PI, namanya adalah PI Puncaknya, tentang pelaksanaan kegiatan guru penggerak. Ada beberapa hal yang menjadi fokus pendampingan kita pada pagi hari ini. Materi tentang refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Jadi ada 4 fokus pendampingannya. Yang pertama adalah tentang persiapan pendidikan hasil belajar. Yang kedua nanti pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang fungsi guru penggerak. Yang ketiga nanti refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Jadi nanti kita akan merefleksikan yang sudah Pak Alex terapkan di sekolah selama 6 bulan lebih ini, dan berdiskusi tentang dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Kemudian yang keempat, penilaian pemetaan aset, apakah tujuan program yang dikomunikasikan ke warga sekolah apakah sudah berjalan dengan baik. Yang pertama tentang selama 1 bulan terakhir paling tentang pembelajaran daring yang sudah dilaksanakan. Yang Pak Alex rasakan capai tentang pembelajaran daring selama modul 3.3 ya. Apa yang Pak Alex dapat itu? Pak Alex capai ya? Yang saya capai dari pembelajaran modul 3.3, saya memahami terkait dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid di sekolah Pak Adri, di mana saya bisa mengerti dan memahami program-program seperti apa sih yang seharusnya dibuat untuk murid-murid yang ada di sekolah. Seperti itu. Di program yang Pak Alex ya. Sudah dibuat programnya Pak Alex? Sudah Pak. Sudah ya. Ya, itu sudah aksi nyatanya sudah mulai saya kerjakan. Kan di LMS itu diberi waktu 1 minggu untuk mengerjakan aksi nyata itu. Kebetulan saya mengangkat tentang gerakan literasi Pak Adri. Jadi nyambung dengan rukun murid ya? Iya, gerakan literasi ini itu hasil dari ruang kolaborasi. Saya bersama rekan-rekan kemarin, di mana waktu rukun itu kami ada berempat dari jenjang berbeda. Ada yang dari SD, itu Bu Eni, kemudian dari SMP Pak Denny Aryadi, dari SMA Bu Lasmida, dan saya dari SMK. Di situ kami menyepakati program yang bisa dilaksanakan di 4 jenjang itu. Ya. Akhirnya kemarin kami menyepakati bahwa program yang kami angkat itu adalah kreasi, namanya kreator literasi, kreasi pakai C. Ya. Literasi. Ya. Hasil rukul itu saya tuangkan di dalam demonstrasi kontekstual. Ya. Karena dari demonstrasi kontekstual itu nanti akan menjadi sumber aksi nyata kita di sekolah masing-masing. Seperti itu. Jadi itu yang Pak Alex katanya selama 1 bulan ini ya. Ya. Mengenai tugas-tugasnya Pak, ada yang kendala atau yang tertinggal mungkin? Sementara tugas saya tidak ada yang tertinggal sampai saat ini. Tidak ada yang tertinggal sesuai dengan deadline-nya. Ya, deadline-nya. Sekarang saya tinggal menyelesaikan aksi nyata modul 3.3. Ya, 3.3. Ya. Kemudian kondisi LMS di dashboard itu saya sudah mencapai 94%. Ya. Jadi kemarin sempat berapa persen Pak? 80 belum? Sempat berapa kemarin yang Pak Alex cerita selesai kemarin? 70 berapa? 70-an waktu itu. Puluhan. Sekarang sudah 50% ya? Ya. Jadi karena kan aksi nyatanya belum selesai ya. Aksi nyata 3.3-nya. Oke, itu yang tak ada kendala lah ya selama pembelajaran daring Pak Alex. Ya. Tugas sudah lancar, saya lihat sudah cukup-cukup lah. Saya lihat itu teman-teman itu rekan CGP itu ada yang memang ini ya Pak Alex, karena kan BGP mengatakan oleh kami kemarin itu semua harus selesai pada saat nanti pleno itu sudah harus selesai. Kemungkinan nanti kita bersama dengan BGP itu tidak ada penyamanan persepsinya. Penyamanan persepsinya melalui daring. Jadi nanti akan saya sampaikan di akhir pendampingan hari ini.
Oke, itu ya paling tentang pembelajaran daring yang tidak ada kendala ya. Kita ke hasil survei Pak Alek. Berdasarkan hasil survei yang Pak Alek bagikan kepada responden kelas sekolah, kelas sejawat dan murid, apa yang kurang menurut Pak Alek nih? Yang kurang dari keseluruhan jawaban survei yang saya sampaikan kepada kepala sekolah, pada rekan sejawat dan para peserta didik, itu terkait dengan pelibatan orang tua. Nah, hanya itu saja sih Pak, ini fokus yang agak kurang sedikit. Pelibatan orang tua dalam proses pembelajaran saya, prosesnya. Yang lain sih tidak ada. Yang lain tidak ada ya. Oke, Pak Alek. Rencana kedepannya mengenai potensi guru penggerak yang Pak Alek miliki, apa rencananya Pak Alek? Ya, rencana dari ilmu-ilmu yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak ini, ya, pastinya akan saya terapkan di SMK Negeri 1 Mampang ini Pak Andri, untuk menghasilkan proses pembelajaran yang benar-benar sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini pembelajaran yang berpihak pada murid, dan itu juga sudah terintegrasi dengan kurikulum Merdeka yang saat ini kita laksanakan, ya, dengan adanya profil pelajar Pancasila, ya, itu mencerminkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi akan saya terapkan di SMK Negeri 1 Mampang apa yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak ini. Jadi mau diterapkan di sini Pak ya, setelah proses ini berjalan sesuai apa yang sudah berjalan dengan baik, sudah selesai, nantinya tetap prosesnya tetap berjalan baik Pak ya. Apa dilaksanakan di sekolah Pak? Iya. Di dalam proses nanti Bapak melakukan potensi guru penggerak ini mengenai pelaksanaannya, rencana Bapak Pak Alek ini melibatkan aktor siapa saja yang Pak Alek lakukan untuk menjadi guru penggerak yang dapat berkontribusi dengan baik di sekolah? Ya. Sebagai seorang pribadi yang bekerja di sebuah lembaga, di sebuah lembaga ini kan ada manajemen, ya, otomatis manajemen ini kan pasti ada manajernya, dalam hal ini kepala sekolah ya. Ya, pertama kepala sekolah sudah pasti karena itu tempat kita berkoordinasi. Kemudian rekan-rekan guru, karena mustahil kita bisa bekerja sendiri tanpa kolaborasi dari rekan-rekan guru. Kemudian tenaga administrasi juga sangat berperan di sini Pak Ade untuk menyiapkan segala administrasi yang kita perlukan nanti. Ya. Dan aktor yang paling penting itu adalah siswa. Ya, itu aktor utama yang kita mainkan ya di dalam proses pembelajaran ini. Jadi terkait dengan hasil survei ini saya lihat sudah terlihat dengan baik Pak Alek ya. Jadi ada perubahan signifikan dari proses modul 1 sampai modul 3 ini. Jadi Pak Alek saya lihat dapat melaksanakan kegiatan sesuatunya dengan baik ya. Mungkin sedikit tambah juga mungkin tadi Pak Alek katakan bahwa tentang pelibatan orang tua ya dalam proses pembelajaran ini saja yang masih belum maksimal ya. Oke, nanti kedepannya akan dimaksimalkan kembali Pak Alek ya. Oke, tentang perubahan dalam pembelajaran Pak Alek, ya, khususnya ini selama 6 bulan ini Pak Alek ya, tentang guru penggerak yang telah Pak Alek laksanakan, perubahan apa yang Pak Alek rasakan terkait dengan Pak Alek sebagai guru ya, di dalam sekolah maupun di dalam kelas Pak Alek, perubahan yang terjadi itu. Perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini Pak Ade, dulunya saya tidak ada memetakan yang namanya kebutuhan belajar dari siswa saya. Saya pukul rata saja ya, dengan strategi yang saya punya. Ya. Kemudian saya tidak pernah dulu menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Setelah saya menjadi guru penggerak, hal-hal yang nampaknya sederhana itu, tetapi sangat berdampak
itu mulai saya pelajari, saya laksanakan di kelas tempat saya mengajar. Nah, salah satunya juga ice breaking. Ya, itu kan seperti tidak bermanfaat sama sekali kan? Ya, hanya Ya. seolah-olah Ya, ada ya. pelajaran gitu Pak ya. Ya. Tetapi rupanya itu membuat semangat Semangat. dari siswa-siswi itu lebih, ya, lebih bersemangat lah mereka dalam proses belajar dengan adanya selingan-selingan dengan ice breaking seperti itu. Jadi sebelumnya belajarnya hari ini belajar apa? Ya. Tidak ada, oke ya sedikit tidak ada. Sekarang Nggak ada. sudah dikombinasikan gitu Pak. Ya. Oke, itu yang dilakukan Pak Alex ya. Ya. Sudah ada perubahan ya. Perubahan di dalam pembelajaran ya. Walaupun masalah pembelajaran daring dalam Pak Alex kita biasa ya. Berdasarkan apa yang telah Pak Alex alami yang terjadi di murid Pak Alex nih, siswa Pak Alex nih. Pada saat Pak Alex melaksanakan pembelajaran, ada nggak misalnya siswa ini, wah Pak Alex ini berbeda gitu rasanya seperti sebelum-sebelumnya, itu gimana Pak? Iya. Ada nggak? Iya, respon dari siswa memang ada Pak Adri, ya, karena mereka memperhatikan kita dalam proses mengajarkan. Sebelumnya kok nggak ada keyakinan kelas, nggak ada ice breaking. Mereka jadi bertanya, Pak, kok ada ini, ada ini? Ya. Dulu tidak ada. Ya. Otomatis siswa merasa agak canggung juga Pak di awal-awalnya. Ya, awal-awalnya agak canggung karena itu tiba-tiba ada gitu. Ya, setelah saya jelaskan akhirnya siswa-siswi merasa paham lah dengan hal itu. Jadi mereka, wah ini kayaknya model baru nih gitu kan? Ya. Itu Pak Alex. Jadi pada perubahan pada siswa itu sangat signifikan ya. Selama Pak Alex melaksanakan kegiatan ini ya. Perubahan sangat signifikan dialami oleh siswa. Selama 6 bulan ini Pak Alex, kan 6 bulan ini banyak suka dan duka yang Pak Alex alami. Lebih dari 6 bulan kayaknya, dari bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, kurang lebih hampir 6 bulan. Tapi kalau kesalahannya 6 bulan lebih Pak Alex ya. Ya. Yang menurut Pak Alex nih yang sangat memuaskan gitu. Wah, pelajaran ini yang saya alami, ini yang benar-benar saya benar-benar, wah ini yang menjadi proses yang sungguh-sungguh yang saya alami, ini proses yang tidak bisa dilupakan, itu seperti apa? Yang mana Pak? Ya. Proses yang paling tidak bisa saya lupakan dalam proses pembelajaran pendidikan guru penggerak ini, ketika saya digabungkan atau dikolaborasikan dengan rekan-rekan calon guru penggerak dari jenjang yang berbeda, Pak. Karena di situ saya bisa menggali pengalaman-pengalaman dan pengetahuan rekan-rekan guru lain, Pak. Karena saya selama ini dari pertama saya menjadi guru, saya itu hanya mengajarnya di SMK. Jadi saya tidak memahami seperti apa sih proses pembelajaran di SD, SMP, dan SMA. Jadi di situ yang sangat Beda. ya, sangat berbeda di situ. Ketika saya dikolaborasikan. Ya. Ada lagi Pak? Kemudian yang sangat berkesan juga Pak Adri, ketika saya harus membuat sebuah program, ya, sebuah program sekolah ini. Ya, apalagi saya hanya sebagai seorang guru harus membuat program sekolah yang sifatnya harus berdampak pada murid. Ya, berdampak positif terhadap murid yang ada di sekolah. Ini sebuah pengetahuan yang sangat luar biasa bagi saya, karena saya harus memutar pikiran bagaimana program ini nantinya bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Tidak itu Pak ya, program ini kan tidak hanya setelah CGP selesai udah gitu kan. Harapan kita semua kan selesai program ini nanti lanjut lagi kan itu kan. Programnya berkesinambungan lah harapan kita. Itu yang sangat memuaskan. Kalau pertama tadi ketika digabung dengan atau dikolaborasikan dengan sistem jenjang sekolah Pak. Kemudian ada yang kedua menurut membuat sebuah program yang berdampak pada murid itu yang paling rasakan sangat memuaskan ya selama 6 bulan ini.
Ini tadi kan tentang memuaskan ya Pak Alek. Yang merasa perjalanan selama 6 bulan ini Pak Alek tentang yang menantang tuh Pak Alek. Ada yang menantang nggak? Iya. Yang menantang itu yang tadi Pak Ade. Memuaskan dan juga menantang sekaligus itu ketika saya diminta membuat sebuah program sekolah yang berdampak positif pada murid tadi. Ya. Itu sangat menantang sekali. Karena saya harus berpikir keras kan, bagaimana program ini tepat sasaran, ya, tepat sasaran dengan metode dan strategi yang saya susun. Ini sangat menantang sekali bagi. Kalau misalnya program ini tidak berjalan dengan baik, kan saya merasa malu nanti. Iya. Jadi program ini benar-benar menguras tenaga. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya harus kolaborasi dengan semua warga sekolah, kepala sekolah, rekan-rekan guru, wali kelas, ya, kemudian seluruh siswa. SMK 1 Ngabang ini sekitar 1.300-an orang. Ya. Itu yang berat Pak Alek. Ya, itu yang menantang dan sangat berat. Ya. Tapi saya optimis Pak Adri, program ini akan berjalan dengan baik. Ya. Berjalan dengan baik dan saya pastikan ini akan berkesinambungan. Walaupun tidak bisa mencapai 100% angkanya, tapi akan berkesinambungan. Di program kreasi dari kreasi Pak Alek ya. Harapannya tadi dapat ini menantang sama luar biasa sekali Pak Alek tentang pemetaan maksudnya tentang program Pak Alek ya. Ada lagi nih tentang pemetaan aset nih Pak Alek. Tadi mungkin kan sudah berbincang atau wawancara juga dengan kepala sekolah. Di dalam Pak Alek menetapkan pemetaan aset tadi kan ada beberapa aktor yang Pak Alek itu sertakan ya dalam kegiatan diskusi itu. Siapa saja Pak Alek yang terlibat dalam pemetaan? Dalam pemetaan aset saya bagi dalam 3 pertemuan Pak Adri. Ya, pertemuan pertama kemarin itu saya melibatkan wakil-wakil kepala sekolah bersama kepala sekolah ya, dalam memetakan 7 modal sekolah itu ya, 7 aset sekolah itu. Jadi masing-masing wakil ini bersama kepala sekolah saya fokuskan pertanyaan sesuai dengan bidang-bidang yang mereka urus. Jadi mereka benar-benar mendalami apa yang mereka urus di sekolah itu, mereka memahami betul. Misalnya kesiswaan ini kan banyak berkaitan dengan modal agama dan budaya ya. Karena program-program sekolah itu ada di kesiswaan. Program-program yang berkaitan dengan pembelajaran siswa baik ekstra, intra maupun co-curricular itu ada di kesiswaan. Kemudian untuk modal politik ini kemarin saya fokuskan ke wakil kepala sekolah bidang humas dan dunia kerja Pak Adri, karena beliau yang berurusan dengan masyarakat ya, dengan media dan sebagainya ya. Jadi pertemuan pertama itu kemarin saya memang betul libatkan kepala sekolah dan wakil-wakil. Kemudian pertemuan kedua, pemetaan aset yang kedua itu saya di situ melibatkan wali kelas dengan siswa-siswanya, beberapa wali kelas dengan siswa. Ya, di mana di sana di pertemuan kedua itu saya fokus memetakan aset yang berhubungan langsung dengan siswa, ya, berhubungan langsung dengan siswa di situ. Jadi kelas dan siswa langsung dengan mereka ya. Iya, memang aset-aset yang berhubungan langsung dengan siswa-siswi. Ya. Jadi pada saat pemetaan pertama itu Pak Alek bersama kepala sekolah, wakil kepala sekolah ya, yang kedua wali kelas dan siswa Ya. itu yang berhubungan langsung dengan siswa ya. Ya. Jadi nanti hasil pemetaan yang pertama itu disampaikan juga kepada siswa. Tidak, wali kelas tidak ada. Hasil pemetaan tadi bersama wakil kepala sekolah tidak ada. Belum. Ya. Terus kemudian yang ketiga Pak Ade, nanti bukan yang ketiga itu semua guru ya, semua dewan guru bersama kepala sekolah, di sana ada komite sekolah juga. Iya. Ya, komite sekolah dan tokoh masyarakat ya,
yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Di mana di situ saya memaparkan pemanfaatan dari aset yang telah dipetakan tadi, yang telah dipetakan bersama kepala sekolah dan wakil tadi beserta siswa dan wali kelas tadi. Di sana saya sifatnya hanya memaparkan pemanfaatannya saja, loh. Pemanfaatan saja, tidak Ya. langsung kayak bilang wah saya ingin kita Ya. hanya misalnya pakai aset ini nanti Ya. caranya penggunaannya seperti ini. Artinya apa? Setelah kita petakan aset ini bersama-sama warga sekolah, kita ingin menyampaikan kepada masyarakat dalam hal ini Pak Adri. Iya, betul. Ini loh SMK 1 Ngabang punya kekuatan ini, punya modal ini. Kami siap. Ya, kami siap dalam proses mendidik anak Bapak Ibu. Seperti itu maksudnya Pak Adri. Makanya pemanfaatan dari aset yang sudah kita petakan ini harus disampaikan kepada orang tua siswa, komite dan tokoh masyarakat tadi itu. Gitu. Jadi sudah dilibatkan secara langsung semua ya. Iya. Jadi 3 kali pertemuan sudah melibatkan seluruh stakeholder yang ada atau aktor yang terlibat Pak ya. Iya. Oke, selama Pak Alek menemukan dan mengidentifikasi tadi sumber daya di sekolah, prosesnya gimana Pak Alek? Ya. Prosesnya pertama saya koordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah Pak Adri. Ya. Koordinasi dalam hal ini saya menyiapkan dulu pertemuan ini. Ya, saya sampaikan dengan kepala sekolah, Pak, pertemuannya harus 3 kali saya katakan. Nanti pertemuan pertama saya rancang seperti ini, pertemuan kedua saya rancang seperti ini, ketiga seperti ini. Ya, kepala sekolah sangat komitmen dengan pendidikan guru penggerak yang saya jalani ini Pak Adri, dan sangat mendukung sekali. Akhirnya pertemuan pertama itu kami laksanakan di ruang Lembaga Sertifikasi Profesi SMK Negeri 1 Ngabang. Ketika itu saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan wakil-wakilnya memetakan tujuh aset itu. Ya. Kemudian hari berikutnya, 2 hari setelah itu, saya mengumpulkan wali kelas bersama siswanya, bersama muridnya, memetakan aset terkait dengan aset-aset yang dirasakan dan berkaitan langsung dengan siswa tadi. Kemudian seminggu setelah pertemuan kedua itu, saya melakukan pertemuan terakhir untuk memaparkan hasil dari pemetaan aset ini kepada seluruh dewan guru, kepada kepala sekolah, kepada tokoh masyarakat, kepada komite. Dan akhirnya setelah ketiga aset ini selesai saya petakan, proses selanjutnya adalah saya harus mendokumentasikannya, ya, agar nanti bisa dilihat baik oleh warga sekolah maupun masyarakat umum. Ini loh aset SMK 1 Ngabang, ini loh kekuatan SMK 1 Ngabang. Akhirnya kan menjadi nilai jual tersendiri ketika masyarakat tahu bahwa kita punya aset-aset yang siap untuk mendidik anak mereka. Begitu Pak. Oke. Ya. Itu nanti tentang proses Pak ya. Iya. Di setiap kegiatan yang Pak Alek laksanakan tadi, apa sudah menyiapkan daftar hadir atau Sudah. ada? Ya, di sana menyiapkan daftar hadir, menyiapkan notulen, dokumentasi sesuai dengan panduan yang disyaratkan. Itu sudah kita siapkan semua Pak Adri. Ya. Ya. Nanti karena itu nanti akan kita upload ke Ya. dalam LMS. Sebagai tugas Iya. akhir di 3.3 ya. Ya. Nanti bisa sampaikan kepada saya Pak Alek tentang Iya. notulennya atau hadirnya semua nanti. Kami juga akan lihat itu nanti sesuai dengan kondisi, misalnya nanti pada pertemuan kami akan buat, karena ada rubrik itu kami itu, Ya. ada rubrik pemilihan di situ nanti daftar hadir itu siapa siapa dia yang terlibat, kemudian tulisannya seperti apa, hasil pemetaannya seperti apa, seperti itu. Kalau bisa sih, kalau bisa hari ini nanti disampaikan secara yang ada nanti hasilnya. Ya. Oke, jadi pada saat Pak Alek tadi proses menemukan atau mengidentifikasi sumber daya di sekolah, ada kendala nggak Pak? Sementara saya temui selama 3 kali pertemuan tidak ada kendala Pak Adri. Ya, karena kita telah memahami dan mempelajari
definisi dari tujuh modal itu. Jadi betul-betul sebelum kita memetakan aset bersama warga sekolah, saya sudah mulai mempelajari dengan teliti terkait dengan definisi modal ini. Jadi setelah saya paham, lalu saya jelaskan dengan warga sekolah. Ini loh modal politik, ini loh modal finansial, ini loh modal agama dan budaya seterusnya. Jadi tidak ada masalah sih. Tidak ada kendala. Jadi tadi seperti yang sampaikan oleh kepala sekolah, mungkin kendalanya hanya sulit mencari guru yang sesuai dengan jurusan, selain backgroundnya skillnya mungkin mesti tidak disampaikan juga paling mengenai ini jawab Pak kepala sekolah. Ya betul Pak Tri, terkait dengan murid yang linear dengan konsentrasi keahlian. Ini memang agak rumit ke SMK ini Pak Tri ya. Karena misalnya saat ini kami terkendala dengan konsentrasi keahlian desain komunikasi visual. Ya. Sementara desain komunikasi visual ini kan mutasi dari konsentrasi atau kompetensi keahlian multimedia. Ya. Tetapi ketika di kurikulum 2013 itu multimedia, kemudian di kurikulum Merdeka itu berubah menjadi DKP, desain komunikasi visual. Ya, di situ untuk guru yang linier ternyata bukan sarjana komputer. Ya, bukan esko. Di multimedia itu kan disyaratkan sarjana teknologi informasi dan komputer begitulah. Tetapi di TKP ini itu ada spesifik tentang desain. Iya, desain. Dan akhirnya ketika penerimaan pegawai pemerintah dengan kontrak kerja P3K itu, teman-teman yang mengajar di DKP itu yang tadinya sarjana komputer itu tidak bisa tidak linear. Iya, tidak linear, tidak bisa mendaftar menjadi guru di DKP itu dalam program P3K tahun 2002 ini tadi. 2022 ini. Tapi secara keseluruhan tidak ada kendala Pak ya. Secara keseluruhan sih tidak ada kendala sih Pak. Kita utama tidak ada Ya. tentang bagaimana beberapa guru yang mungkin dalam keahliannya mungkin backgroundnya tadi belum, tapi dia punya keahlian gitu dalam hal itu kan. Keahliannya mereka sejalan dengan desain komunikasi visual. Cuma administrasi pendidikannya ini yang bermasalah Pak Adri. Iya, administrasi pendidikan artinya dalam hal linearitas. Nah, itu saja yang bermasalah, yang lain tidak ada masalah. Ketika Pak Alex tadi bersama dengan warga sekolah, kepala sekolah, guru dan tokoh masyarakat semuanya yang terlibat dalam pemetaan aset, setelah Pak Alex berhasil menentukan sumber daya tadi, perasaan Pak Alex bagaimana Pak Alex? Ya, saya sampaikan kepada kepala sekolah, wakil-wakil, wali kelas dan siswa. Saat itu selesai pertemuan saya merasa sangat senang karena ternyata saat ini kita memahami bahwa modal itu tidak hanya uang. Ternyata kita punya banyak modal, sekolah kita ternyata kaya, saya katakan demikian, karena kita memiliki aset-aset yang luar biasa. Jadi saya sangat mengekspresikan diri saya bahwa saya itu sangat senang, sangat bahagia Pak. Karena akhirnya saya bisa menyampaikan kepada warga sekolah, ternyata kita punya aset yang luar biasa. Ya. Jadi rasanya kurang lebih sama kayak Pak. Tadi tidak berpuas diri Pak ya. Ya. Tidak berpuas diri tentang apa yang telah dicapai, tapi terus mengingatkan lagi Pak ya. Ya. Gitu ya. Di dalam penentuan aset tadi Pak Alex, kalau kelas sekolah kan pertimbangannya tentang kebutuhan. Kalau Pak Alex dalam menentukan ini bersama dengan warga sekolah ini pertimbangannya apa Pak Alex? Ya, pertimbangan dalam memetakan aset ini Pak. Ya. Memetakan aset ini artinya kita ingin mengetahui kekuatan kita ini levelnya di mana sih? Levelnya ada di mana? Kalau kira-kira kita sudah memahami level kekuatan kita di mana, kita bisa membuat strategi Pak Tri. Ya, strategi bagaimana membuat levelnya lebih baik lagi, ya. Yang lebih bagaimana kita mempertahankannya dan seterusnya.
Jadi intinya yang jadi pertimbangan dalam pemetaan aset ini adalah bagaimana kita tahu kekuatan kita, ya, kekuatan kita, sehingga kita bisa mencari solusi ketika kita temui adanya kekurangan. Jadi sesuai dengan kekuatan yang dimampu di sekolah ini, Pak. Ya, misalnya angkatan di SMK Negeri 1 Ngabang ini segini ya. Iya. Kita harus ukur juga sesuai kemampuan itu paling ya. Oke. Selain pada saat kemarin diskusi bersama dengan kepala sekolah dan warga sekolah semuanya, ada hal lain nggak paling yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum ditemukan oleh warga sekolah saat berlangsung di paling pada saat diskusi berlangsung? Ketika diskusi berlangsung kemarin, hal-hal yang sifatnya belum kami temukan, saya rasa tidak ada, Pak. Ya. Karena apa? Di sana kami memang detail terkait dengan sekolah dan lingkungan sekitarnya. Jadi rasanya tidak ada yang seringkali di pemetaan. Karena sudah detail sekali, karena itu juga sama warga sekolah sudah merancang itu dengan baik ya, dari awal sampai pertama sudah detail bersama, semuanya sudah sejalan dengan jawab kepala sekolah tadi juga ya, sudah sesuai, sudah terdeteksi semua ya, sudah terdeteksi semua ya. Ya, harapan saya sih seperti itu, jadi semuanya tidak ada yang kelewatan lah tentang aset ini di sekolah paling ya. Oke, lanjut lagi nih tentang pandangan hasil belajar balik yang tidak lama lagi kegiatan CGP ini akan berakhir. Jadi ada beberapa yang harus disiapkan oleh Pak Alex selaku calon guru penggerak guna memperoleh namanya sertifikat guru penggerak. Nah, di dalam hal itu nanti rencana Pak Alex ini apa idenya nih di lokal 7 ini? Ada ide nggak untuk persiapan pendidikan hasil belajar nih? Untuk persiapan hasil belajar, saya akan menggabungkan semua tugas-tugas yang telah saya kerjakan tadi. Saya akan mempresentasikan di situ melalui video, ya, agar bisa dilihat. Ini loh proses pendidikan saya selama 6 bulan. Ini loh program yang telah saya buat di sekolah. Ya. Jadi semua calon guru penggerak yang ada di Kabupaten Landak, khususnya di Angkatan 7 bersama fasilitator, pengajar praktik, dan bahkan mungkin oleh penggerak Kalimantan Barat bisa melihat nanti di sana melalui video itu. Jadi sedikit saya sampaikan paling ya, mengenai kelas 7 juga hasil belajar nanti pada saat itu dan di tanggal kita sudah diskusi dengan BGP itu mungkin nanti tanggal 4 dan 5 Juli. 4 dan 5 Juli atau mungkin kan kita masuk belajar itu tanggal 3 Juli, jadi mungkin besok antara 4 dan 5 Juli itu 2 hari. Jadi selama tanggal 4 itu nanti kita masih ada loka pertama, 2 hari loka ya, kurang lebih seperti itu yang sampai mana gitu oleh BGP. Hari keduanya itu kita nanti ada kelas berbagi. Yang pertama itu berbagi aksi nyata, yang pertama nanti sama jadwalnya seperti loka biasa, tapi itu setengah hari. Nanti setengah hari kemudian di dalam tanggal 4 itu nanti para CGP akan mempersiapkan beberapa hal untuk pada hasil belajar. Pertama ini kan diundang nanti kan kepala sekolah, kepala dinas, banyak diundang untuk masyarakat, pendidikan, semua yang diundang nanti. Nah nanti di situ nanti 3 orang terpilih dari CGP itu nanti akan berbagi praktik baik, kelas berbagi itu Pak ya. Nanti Pak Alex ada yang dimoderasi, mungkin nanti di antara KPP nanti akan menjadi moderator. Nanti Pak Alex misalnya di antara nanti kami belum tahu nih siapa yang akan kami pilih. Nanti akan saya hubungi di antara 9 PP ini 3 pilih kelas berbagi. Tapi di dalam start itu tetap semua CGP nanti yang terbaik Pak Alex. Nah, di dalam nanti pada hasil belajar itu nanti setiap calon guru penggerak membuat banner, banner yang berdiri itu. Di situ program semuanya, program-program CGP dari hasil belajarnya lah. Seperti kalau kita video boleh, video mungkin nanti ada tulisan kayak ada tugas-tugas dari pada saat modul 1, 2, dan 3 itu boleh nanti disampaikan. Ada kreasi siswa juga boleh nanti.
kreasi siswa di situ. Kemarin kami dari malam juga bimbing bersama dengan BP. Jadi pada saat program 7 itu terutama itu nanti program praktik baik yang terbaik itu paling Yang terbaik Pak ya. yang terbaik dari hasil belajar selama 6 bulan itu. Modul 1, 2, dan 3. Mungkin ada budaya positif yang ingin ditampilkan, mungkin budaya misalnya kayak apa di hari gitu, mungkin ada kayak selama proses belajar ini loh saya prosesnya ini yang saya alami, ada suka dan dukanya, boleh ditampilkan. Nanti kita jelaskan juga 2 hari nanti dilaksanakannya. Terkait ini nanti juga mungkin bisa ditanyakan juga paling ya nanti persiapannya. Nanti mungkin dari kalau berdasarkan PGP kalau menyampaikan itu nanti ada sedikit lah dari PGP nanti untuk persiapannya itu. Kalau angkatan 1 itu sudah selesai 120, mungkin angkatan 7 ini kemarin disampaikan oleh PGP itu untuk step CGP itu memperoleh kurang lebih nanti jangan usah salah lah, mudah-mudahan ini tidak berubah seperti sampai mereka 220.000. Jadi itu nanti semua komplit untuk CGP itu membuat Siapkan stand itu nanti. Di situ semua nanti akan di antara itu semua nanti. Tapi semua CGP harus mempersiapkan diri juga. Jangan juga saya tidak dipilih nih terus berbagi ini. Nah saya tidak mau lah. Tapi juga harus semua dipersiapkan. Kami kan tidak menentukan si Ano nih yang harus terus berbagi enggak. Jadi kami akan lihat mana yang akan terbaik di antara terbaik itu nanti. Persiapan koordinasi belajarnya nanti. Staf kita mungkin di sini mungkin tempatnya saya juga bingung nih mas, tempat karena kan 57 CGP kan. Jadi akan memakan tempat yang agak luas. Jadi agak bingung nih mana nanti nih yang akan kita pakai aulanya. Kalau DPRD, mana? KM SMA 3, SMA 2, SMA 1 kan sana. Karena kan ini juga 57 GP, 27 GP angkatan 1 aja itu penuh tuh aula mas kemarin. Apalagi 57 ini 9 PP berarti kan 9 koridor nanti itu. Jadi stand ini nanti kita akan buat itu. Nanti Pak Alek lah sebagai nanti kan sebagai wakil kelas kita gitu kan, nanti boleh nanti lah Ada ini dia ada terbukti karena terbukti berhasil kan dalam praktik. boleh lah nanti sampai akan dipilih nanti di antara rekan-rekan nanti akan di antara 9 PP ini milih siapa yang menjadi kelas berbagi nanti Pak Alek. Oke, nanti kelas berbagi itu sama kayak kita itu paling moderasi, jelaskan tentang apa yang telah dibuat gitu. Misalnya stand saya ini, saya buat ini, kenapa buat video ini? Jadi nanti misalnya Pak Alek misalnya pada ini misalnya videonya ini kenapa buat seperti ini? Tinggal ditanyakan oleh moderator. Seperti itu sih intinya dalam koordinasi belajar. Jadi yang hendak Pak Alek pamerkan di saat koordinasi belajar itu apa saja nanti? Yang akan saya tampilkan. Ya Pak. Ya, pertama program kerja ya, yang telah saya buat ya, yang benar-benar saya laksanakan di sekolah selama 6 bulan terakhir. Buat Pak Alek. Ya, yang sudah saya buat di sekolah terkait dengan pendidikan guru penggerak ini Pak. Ya. Apa saja. Kemudian nanti saya akan menampilkan wawancara live saya dengan siswa. Wawancara live saya dengan siswa. Apa sih yang mereka rasakan setelah saya menjadi guru penggerak? Yang mereka rasakan setelah saya jadi guru penggerak ketika mengajar di kelas mereka. Ya, kan intinya yang merasakan semua ini kan siswa. Ya, jadi itu nanti yang sepertinya akan saya tampilkan. Dan nanti ini dapat sekarang mulai dipikirkan palingnya. Ya. Dan nanti mungkin untuk protokol digital juga nanti diminta oleh kementerian ini, BGP minta nanti diisi lagi dengan senjatanya. Oke. Sepertinya juga di sini ada tambahan palingnya nanti pada saat koordinasi belajar ada beberapa yang harus disiapkan dari yang saya sampaikan. Pertama nanti bahan tayang Pak Alek, PPT yang pada saat kelas berbagi. Ya. Pak Alek terpilih Ya, nanti bahan tayang. bahan tayang. Jadi nanti Pak Alek membuat bahan tayang pada saat kelas berbagi. Mungkin nanti nggak tahu, saya juga belum kepikiran siapa yang akan saya pilih di antara 6 CGP saya. Kan pilih salah satu. Mungkin saya terpilih juga nanti mau memilih dengan CGP saya yang terpilih nanti. Saya belum tahu juga, kami belum rembuh masalah hal ini. Kami pun juga di antara 57 ini kan semua terbaik, tapi pilih yang terbaik lagi 3 orang, siapa yang akan harus berbagi gitu.
Jadi saya juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Alex ya tentang praktik baik yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran daring. Nah, yang kemudian terus Pak Alex ya memetakan sumber daya dalam melaksanakan atau melakukan perubahan dalam kelas, perbaikan kelas ya, perbaikan pembelajaran. Terkait mungkin pembelajaran daring Pak Alex, tidak ada lagi ya? Sudah selesai ya? Tidak ada, saya apa? Saya masih kurang nih, ada. Oke. Selamat Pak Alex ya. Ini adalah penampingan yang ke-6. Nanti mungkin kita akan bertemu lagi di loka 6 dan loka 7, tapi tidak ada penampingan lagi Pak Alex. Jadi sudah berakhir penampingan kita. Terima kasih selama kurang lebih 6 bulan lebih ya kita melaksanakan proses penampingan. Saya lihat suka dan duka selama penampingan ini luar biasa. Pak Alex kan saya lihat memang benar-benar kemarin itu memang ada titik-titik nadir itu yang paling sempat down juga, tapi bangkit lagi itu luar biasa. Saya lihat sempat gimana kemarin turun beberapa kali itu, wah, saya curhat paling kalau saya kan naik. Aduh, Pak Adri ini tugas ini gini saya nih hampir seperti ini. Tapi saya lihat Pak Alex saking semangatnya menyelesaikan program ini luar biasa Pak Alex. Mungkin ada yang harus sampaikan kepada saya Pak Alex mengenai penampingan selama ini Pak Alex. Terima kasih Pak Adri, pendampingan yang Pak Adri lakukan selama ini sudah sangat membantu saya untuk merefleksikan apa yang telah saya laksanakan 1 bulan sebelumnya. Ya, ini sangat bermanfaat sekali agar saya tahu saya lebihnya di mana, saya kurangnya di mana, sehingga saya bisa memperbaiki diri dari kekurangan-kekurangan saya kalau itu Pak Adri. Ya, mungkin pendampingan yang Pak Adri lakukan ini sangat intens dan kolaboratif sekali karena Pak Adri menggali dengan sangat cermat dan mendalam ya terkait apa yang saya dapatkan, apa yang saya lalui dalam proses pendidikan guru penggerak ini. Jadi itu Pak Adri mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pendampingan individu ini. Terima kasih sekali lagi. Bisa sama Pak Alex, jadi prosesnya lelah juga, tetap tapi terus semangat Pak Alex ya. Iya. Jadi sampai jumpa lagi di loka 6 Pak Alex ya. Jadi sekian penampingan kita pada pagi hari ini. Jadi mohon maaf jika ada kata-kata salah selama 6 bulan terakhir ini yang telah saya lakukan. Mungkin saya ada menyinggung pesan Pak Alex, saya mohon maaf. Mungkin ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Kepada warga sekolah juga ya, kita kan pasti ada kekurangan Pak Alex ya, kita ada yang sempurna hanya milik Tuhan ya. Jadi saya sedih juga selama 6 bulan ini ya udah berakhir kan gitu. Waduh, perjuangannya luar biasa, apalagi balik seperti ini kan luar biasa Pak Alex. Nanti mungkin bisa lanjut lagi tentang kegiatan lain.